Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Irunisa, siap diuji SKU Penegak Laksana poin 11, yaitu dapat menjelaskan isi ADART Gerakan Pramuka kepada Hampalan. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan sebuah organisasi serta hubungan antara organisasi dan para anggotanya. Sedangkan anggaran rumah tangga adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari. Pengertian dari ADART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi Gerakan Pramuka Indonesia. Fungsi dari ADART adalah landasan hukum dalam pengambilan kebijakan, serta pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Anggaran dasar terdiri dari 12 bab, 62 pasal, sedangkan anggaran rumah tangga terdiri dari 11 bab, 133 pasal. Bab dalam anggaran dasar terdiri atas bab 1 nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2 asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3 sifat, bab 4 pendidikan kepramukaan, bab 5 organisasi, bab 6 musyawarah, bab 7 atribut, bab 8 hak dan kewajiban, bab 9 pendapatan dan kekayaan, bab 10 pembubaran, bab 11 anggaran rumah tangga, bab 12 penutup. Bab dalam anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri atas bab 1 nama dan tempat, bab 2 asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi, bab 3 sifat, bab 4 sistem pendidikan kepramukaan, bab 5 organisasi, bab 6 musyawarah, rapat kerja, dan hal-hal yang mendesak, bab 7 atribut, bab 8 pendapatan dan kekayaan, bab 9 pembubaran, bab 10 lain-lain, bab 11 penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Irunisa, siap diuji SKU Penegak Laksana poin 12, yaitu dapat menjelaskan di muka umum tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Sejarah kepramukaan dunia. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis cerita pengalamannya pada acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit sebagai buku Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar ke negara Inggris, bahkan ke negara-negara lainnya. Dan berdirilah di mana-mana organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk anak laki-laki berusia penggalang, yang disebut Boy Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl Guides atas bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Pada tahun 1912, pemerintah Belanda membawa cabang gerakan kepanduan ke Indonesia yang disebut Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO. Kemudian pada tahun 1916, gerakan tersebut berubah nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau NEVP. Di tahun yang sama,
muncul gerakan kepanduan pertama kali di Indonesia yang diperkasai oleh Mangkunegara VII di Surakarta dengan nama Javanese Papinders Organization. Setelah itu muncullah berbagai gerakan kepanduan lainnya yang dikelola organisasi-organisasi pergerakan nasional. Lahirnya pramuka di Indonesia setelah masa kemerdekaan bermula pada tanggal 9 Maret 1961. Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh gerakan kepramukaan Indonesia untuk menyatukan seluruh gerakan kepanduan yang ada untuk dijadikan satu kesatuan organisasi yang kuat. Dalam kesempatan tersebut, istilah pramuka juga mulai diperkenalkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Istilah pramuka berasal dari kata poromoko yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Namun kata pramuka dimanifestasikan menjadi Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang gemar berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Irunisa, siap diuji SKU Penegak Laksana poin 14, yaitu dapat menjelaskan sejarah, arti, tata cara penggunaan, dan kiasan Sang Merah Putih. Pada tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yaitu pada saat Sumpah Pemuda Kongres kedua. Bendera merah putih sebagai bendera nasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika kemerdekaan diumumkan dan telah digunakan sejak saat itu pula. Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Bendera pusaka ini dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 dan berukuran 276 x 200 cm. Bendera ini berbahan dari katun Jepang, namun ada juga yang mengatakan terbuat dari kain wol dari London yang saat itu memang khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia karena terkenal dengan keawetannya. Sejak tahun 1946 sampai 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap HUT RI. Sejak 1969, bendera tersebut tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Negara. Cara penggunaan bendera merah putih. Pertama, cara melipat bendera merah putih adalah warna merah di bagian luar dan putih di dalam. 2. Bendera merah putih tidak boleh kotor, digambari, atau dicoret-coret. Yang ketiga, bendera merah putih tidak boleh menyentuh tanah. 4. Bendera merah putih, pengibaran bendera merah putih yaitu pada hari-hari besar nasional dan sebagainya. Kiasan warna bendera merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci atau bersih. Jadi arti kiasan warna bendera merah putih adalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berani karena dilandaskan kebenaran, tidak memaksakan kehendak pada negara lain, menjaga ketertiban dan persaudaraan dunia. Pengujian telah dilaksanakan, laporan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.